Kibulin. Dia ngomong juga di Google. Setelah Gus Nur, upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Dalam rentang waktu yang begitu jauh dalam peradaban umat manusia. Tadi ada kata Nur Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW ini bukan Nabi yang baru. Nabi sebelum kelahiran beliau sudah dirisalahkan ratusan ribu tahun oleh para nabi sebelum beliau. Terkait dengan apa yang terjadi dalam problematika internal eksternal Islam, baik secara nasional maupun dalam konteks global. Tadi malam saya sudah menyampaikan di Masjid Baitul Ars, Kota Pekanbaru, apa yang beliau singgung tadi terkait dengan Macron, Presiden Prancis. Ada karikatur yang dibuat untuk memfitnah, menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konteksnya di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam, justru yang menghina bukan orang kafir. Orang apa? Orang munafik. Orang Islam nggak pernah menghina Nabi Muhammad. Anak sarap, bismillah. Kenapa saya suruh ambil gelas? Supaya maulud kita ini bukan teori, praktik. Bebusa mulut kita bersolawat, tapi kalau karakter kita karakter Abu Nawas, nggak boleh mengaku umat Nabi. Saya ini bukan orang Islam, dari latar belakang kehidupan keluarga yang tidak beragama Islam. Begitu disetrum oleh hidayah, lain rasanya. Entahlah bagaimana Bapak Ibu merasakan Islam itu dengan saya. Mungkin karena kami masuk Islam dengan pengorbanan, Ibu Bapak mendapat Islam dengan gratis. Itu barangkali perbedaannya. Kalau kasih contoh di luar sana terlalu jauh, Presiden Macron, bahkan orang yang memfitnah, menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad sudah berangkat ke neraka karena lehernya sudah dipenggal. Itu namanya Islam. Walaupun sholatnya bolong, tapi begitu Nabi dihina, putus batang leher. Nah, kita di Indonesia no accent, talk only. Bicara Islam sama virus aja takut. Virus bukan tidak ada, urus dulu virus, baru bicara jihad. Antum bicara tentang jihad, antum sendiri takut kepada virus. Wallahi saya dari awal begitu pemerintah mengumumkan lockdown, physical distancing, work from home, saya lakukan berdiam di rumah. Bukan tidak percaya kepada virus, ada virus. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya wallahu bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ada virus itu, tapi di dalam masjid virus nggak ada. Di luar masjid eksim, kudis, kurak, tai mata, mencret ada di luar sana. Bukankah antum sudah membackup dirimu dengan wudhu?
Ini kalau betul kita, kadang-kala kita beriman ini tapi seperti orang melihat mata sebelah ditutup begini. Sebelah percaya, sebelah tidak. Kalau mau percaya, betul-betul percaya. Kalau tidak percaya, betul-betul tidak percaya. Itu iman. Jangan separuh-separuh. Baku hantam kita di siang bolong ini. Orang Arab bilang, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad di Indonesia? Sesama muslim saling menggerogoti, sesama muslim saling menghina, sesama muslim saling memfitnah, sesama muslim saling memenjarakan. Saya orang dari kafir dalam rangkaian hamparan sejarah-sejarah dalam peradaban umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, sampai pada zaman sekarang ini. Orang kafir tidak pernah menang melawan muslim, baik dalam pergulatan fisik, dalam pertempuran perang, maupun dalam perdebatan argumen sains. Tadi Ustadz sudah singgung, cuma dia dibatasi oleh waktu karena khutbah tidak boleh panjang. Kalau saya nggak tertarik khutbah-khutbah begitu, saya lebih tertarik berdakwah. Jadwal saya tadi khutbah itu, saya serahkan kepada yang lain, karena saya ditakdirkan oleh Allah bukan khutbah. Dan kalau saya khutbah berdasarkan tahun-tahun Islam, umpamanya Muharram, mukadimahnya mukadimah Muharram. Alhamdulillahilladzi muharrama awrasinin wajallaha sahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul walil amin. Tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha. Harus berdasarkan tahun-tahun Islam supaya arah khutbah kita jelas. Memasuki bulan Rabiul Awal, alhamdulillahirabbil awal. Arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa audaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subhal batil. Supaya jelas antara hak dan batil dalam kita menerapkan konteks dakwah. Rasa takut, rasa khawatir itu adalah bagian dari bukan iman. Islam tidak mengajarkan kita takabur, tidak mengajarkan kita melawan pemerintah, tidak. Karena orang yang mencintai Islam pasti dia mencintai negaranya. Tetapi kita menempatkan konteks keimanan itu dalam kondisi yang bagaimana? Makanya saya sering bilang, orang yang pakai masker ada 3: percaya kepada corona, cinta kepada corona, bergaul, berteman dengan corona. Itu orang yang pakai masker. Orang yang tidak pakai masker juga ada 3, seperti saya begini. Yang pertama, tidak disiplin dalam hidup, termasuk saya. Yang kedua, beriman, bukan percaya. Beriman ada penyakit, beriman ada musibah, beriman ada corona. Dengar ayat yang dibaca imam sholat tadi rakaat yang kedua, masabat, supaya kita dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari kecurigaan kita, dari segala kekecewaan hati kita. Sudah jelas tadi. Kalau kita menyimak dari pertama khutbah sampai kepada imam, ini dia. Ini memang kontekstual. Nah, makanya kita umat Islam, kenapa harus memperingati hari kelahiran Rasulullah? Bukan mendoakan supaya Rasulullah selamat pada waktu itu. Di zaman Rasulullah nggak ada maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada. Nggak ada tuh Nabi bilang, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, tolong belikan nasi gudeg, tolong belikan nasi kapau. Apa yang di Surabaya itu yang sering dimakan modelnya seperti nasi kuning, nasi kebuli. Bikinkan nasi kebuli campur daging kambing. Nggak ada maulud di zaman Rasulullah. Karena antum mesti tahu, semakin kita berdoa mengucapkan ulang tahun, ikut-ikutan seperti kafir. Happy birthday to you. Nggak ada dalam Islam. Islam punya konsep
Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitabam muajjalah. Islam punya konsep itu. Konsepnya adalah kematian. Kita yang hadir dari saya pribadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah, semua kita akan menghadap pengadilan Allah. Konsekuensi dari kehidupan kita sekarang ini adalah mati. Antum kalau tahu rahasia maulud itu adalah rahasia mati, bukan rahasia hidup. Bukan bersenang-senang seperti orang kafir merayakan ulang tahun, pergi ke Eropa, selfie-selfie di atas gunung Elbrus, Rusia, jatuh ke bawah, mampus. Bukan begitu. Makanya ada sebagian kelompok Islam di dalam kita, internal Muslim, ada yang mengatakan maulud itu bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Antum NU dan Muhammadiyah ini sudah lama berdekatan, bersaudara. Nggak pernah Muhammadiyah mengatakan maulud itu bid'ah, karena Muhammadiyah dengan NU sama. Kalaupun Muhammadiyah tidak melaksanakan maulud, memang dalilnya juga kuat. Tapi Muhammadiyah pintar bermain dalam arena politik Islam. Dia nggak mau orang kafir masuk ke dalam perdebatan antara dirinya dengan NU. Nggak mau, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memang beliau berdua adalah bersaudara. Bersaudara dalam ikatan biologis, bukan bersaudara dalam ikatan seperti yang menjadi simbol orang Padang. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Bukan memuji orang Padang, tapi itu betul-betul kompleksitas dalam kemampuan kita melompat, melihat lebih jauh secara teologis dalam aspek antropologi, linguistik, teologis. Budaya dan bahasa menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat boleh dipakai, tapi tidak mengaburkan keimanan tauhid. Nah, kita ini kan kadang-kadang tauhid jadi kabur. Karena apa? Dibungkus dengan kepentingan mazhab. Tadi disinggung Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafiyah, Imam Malik. Semua masuk surga ini. Yang ke neraka itu orang-orang yang bukan Islam. Inna atatnal lil kafirina salasilah wa aklalau wa sa'ir. Kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai, dan neraka yang menyala-nyala. Yang masuk neraka itu adalah kafir. Saya melihat kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, termasuk yang terakhir, Gus Nur ditangkap. Kenapa Anda, walaupun Gus Nur dianggap bersalah, karena kepolisian ini punya kemampuan secara hukum pidana, mereka menguasai hal kriminalitas dalam kompleksitas kehidupan masyarakat. Ibu bapak, kalau saya mau tahu, kadangkala kita ini sudah saling mencurigai. Duduk dalam masjid begini tapi tidak utuh hati kita, saling curiga. Saya kasih contoh. Tindakan politis kadangkala digunakan. Datang ke masjid bukan beribadah. Niat ke masjid bukan menghadap Allah, tapi niat ke masjid mencari kepentingan politik, mencari kepentingan finansial. Makanya sebelum ceramah tadi panitia sudah menangis minta ampun, kayak petinju sudah menyerahkan. Karena ada Covid, dananya kurang. Mau Covid ada atau tidak? Keberkahan itu bergantung atas izin Allah. Tapi dalam masjid begini hanya ridho yang kita cari kepada Allah, ilmu yang kita timba, pengalaman seorang pendakwah itu yang kita petik, dijadikan sebagai pengejawantahan dalam aspek hidup dan keimanan kita. Apa yang dikatakan ketika terjadi beberapa hal, jamaah bertanya sama saya, Ustadz, ini nggak usah ke Perancis ya, jauh. Ustadz, ini polisi dengan tentara ini
sepertinya pro kepada Joko Widodo, Presiden Jokowi. Ini masyarakat yang tidak memahami, karena ada yang memompa-mompa. Saya dikenal keras dalam berdakwah, tapi sasaran tembak saya jelas, dan musuh saya cuma dua, kafir dan munafik. Itu musuh kita bersama. Saya katakan polisi dan tentara, siapapun presiden, pasti mereka ikuti perintah presiden. Kita sebagai ustadz, sebagai jamaah, intinya jangan mau diadu domba dengan aparat TNI dan Polri. Titik. Itu saja. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Gus Dur ditangkap, si munafik ngomong jemaah kirim ke saya, namanya mubalik terkenal di Indonesia, mubalik terbesar, Kibulin. Dia ngomong juga di Google, setelah Gus Dur upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Artinya berkelahi secara fisik, kita strike, fight. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, nggak pernah saya suruh orang Islam bela atau bawa saya kemana-mana. Ini orang-orang FPI, saya sudah bilang jangan kawal, mereka tetap kawal saya. Betul dek? Karena ini perintah Komando Habibanah Rizik Syihab. Kemana ustadz-ustadz kita pergi, mubalik, ulama kita berada, kawal mereka. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya hanyalah makhluk yang Allah berikan hidayah, mencoba untuk menjadi ulama. Karena ulama-ulama kita sudah sibuk dengan urusan duniawi, bahkan sudah berubah menjadi pejabat. Mata nakswatanya kok, Pak, masyarakat bertanya di mana keberadaan Pak Maruf dan apa kinerja selama setahun Pak kabinet Pak Maruf dan Joko Widodo. Sebenarnya sudah banyak yang kami kerjakan, cuma karena ada corona. Coba kalau masih ustadz, coba kalau masih kiai, nggak ditanya tentang aspek politis dalam konsep menampung segala macam aspirasi publik. Tapi karena sudah terjun di dunia situ, ya sudah lalai. Ulama tadi, tentang ulama. Jadi ulama mana yang perlu kita acungkan tangan kita untuk kita hormat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kamu dengan 3 golongan jenis tipe manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul gopilun, ulama yang lalai. Mesti dijelaskan ulama yang mana kita hormat. Karena di Indonesia ini yang namanya sopan santun masih laku di pasar publik. Asal orang santun dengan suara keras seperti ini laku biar munafik. Coba lihat kalau munafik debat di televisi, apa dalil argumennya selalu? Apa argumen selalu? Apa dia bilang? Hati-hati kamu Rocky Gerung, publik mendengar kita. Oh, munafik. Ngaku pendakwah, kapan ceramah? Di Jawa sudah ditolak, di Kalimantan ditolak, di Sulawesi ditolak, apalagi di Kepulauan Riau, tanah Melayu, justru lebih ditolak. Di mana kemubaligannya? Saya kemarin baru pulang dari Jawa. Orang Jawa welcome atas dakwah saya, padahal kencang keras begini. Orang Jawa dikenal lembut. Karena saya tidak bawa benteng organisasi. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya berdiri di atas pengakuan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nggak pernah dari awal saya masuk Islam
Saya wanti-wanti dari awal tidak mau bergabung dengan organisasi Islam manapun. Kemana-mana saya dengan anak istri, 14 tahun lebih saya berdakwah. 11 Oktober 2006 sampai hari ini 20 tanggal berapa? 30 Oktober